Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Apa masih semangat? Ya, oke. Itulah yang saya harapkan. Ya, pada pagi hari ini Pak Ali mau menerangkan tentang bab baru tentang wakaf. Apa itu wakaf? Ya, mungkin dari anak-anakku mungkin sudah ada yang tahu, mungkin dari browsing atau dari internet, ya, bahwa wakaf dalam bahasa Arab artinya menahan, ya. Sedangkan menurut istilah itu menyerahkan sesuatu benda yang kekal zatnya, kemudian diambil manfaatnya bagi kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kemasyarakatan umum sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bila manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepadanya, kepada orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang apa rukun-rukun dari wakaf itu? Ya, rukun-rukun wakaf apa? Yang pertama, wakaf yaitu kelompok atau badan hukum yang mewakafkan harta kekayaannya. Ya. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu nadhir atau kelompok badan hukum yang diserahi tugas pemeliharanya dan pengurusan benda wakif. Yang ketiga, ya, mauquf, yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Rukun yang keempat yaitu ikrar atau sihot, yaitu pernyataan dari wakif untuk mewakafkan harta kekayaannya, ya. Nah, apa syarat dari wakaf itu? Yang pertama yaitu syaratnya barang yang diwakafkan tidak boleh dibatasi oleh waktu pemanfaatannya. Yang kedua yaitu barang yang diwakafkan tidak melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diserahkan kepada badan atau lembaga yang dapat mendatangkan kemaslahatan umum. Yang keempat, barang yang diwakafkan apabila berdasarkan wasiat tidak perlu dari sepertiga yang ditinggalkan, ya. Sekarang harta benda yang terdiri dari bisa digolongkan jadi 2, yaitu benda atau wakaf yang bergerak dan wakaf atau benda bergerak. Sekarang benda atau wakaf yang tidak bergerak meliputi apa? Ya. Yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga, itu tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Itulah benda atau wakaf yang tidak bergerak. Sekarang benda atau wakaf yang bergerak, contohnya apa? Yang pertama, uang. Uang ini itu simpanan di bank, ya. Bisa berupa deposito, ya. Yang kedua, logam mulia. Logam mulia itu perhiasan, ya, perhiasan, ya, seperti emas atau emas batangan yang disimpan di bank. Yang ketiga, surat-surat berharga, ya. Surat berharga ini mungkin berupa sertifikat atau yang lain. Yang keempat, itu kendaraan, ya. Yang kelima, hak sewa.
sekarang benda wakaf yang sudah diwakafkan kok masih dilarang. Apa sebabnya? Yang pertama, ya, wakaf atau benda itu dijadikan jaminan, ya. Mungkin sertifikat wakaf itu dijadikan jaminan untuk pencairan dana di bank. Nah, itu tidak boleh, ya. Yang kedua yaitu benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang, yaitu yang kedua disita, karena disita. Yang ketiga karena dihibahkan, ya. Yang keempat karena dijual, ya, dijual. Kalau sudah diberi wakaf sebuah bidang tanah kok dijual, itu dilarang oleh agama. Yang kelima dialihkan dalam bentuk pengalihan hak, ya, ini juga tidak boleh. Karena apa manfaat atau hikmah yang diambil dari kegiatan wakaf itu? Yang pertama, menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan umum, ya. Yang kedua, memotivasi umat Islam untuk saling berlomba-lomba dalam beramal, ya. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Ya, perlu diketahui bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Kita harus memikirkan kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita harus, waktu kita masih di dunia, kita berlomba-lomba dalam beramal. Salah satunya yaitu beramal amal jariah, ya, sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi. Yang tiga, menyadarkan umat Islam bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus kita keluarkan, ya. Sampai sini mungkin dari anak-anakku ada pertanyaan atau apa yang saya terangkan tadi mungkin belum jelas, ya. Terima kasih Anda, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.